Selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya mengenai koperasi. Jadi koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi yang rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen atau Bapak Koperasi Dunia. Lahir di Newton pada tanggal 14 Mei 1771 sampai 17 November 1858. Robert Owen ialah seorang pemikir utama sosialisme utopis dan salah satu reformasi sosial Wales, juga pendiri gerakan koperasi. Dia adalah seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan hidup karyawannya. Lalu koperasi dikembangkan lebih lanjut oleh William King pada tahun 1786 sampai 1865. William King ini menerbitkan publikasi bulanan yang berjudul The Cooperator, yang berisi gagasan dan saran praktis tentang mengelola toko dan menggunakan prinsip koperasi. Nah, itu untuk koperasi di dunia. Teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya nih, bagaimana koperasi bisa berkembang di Indonesia? Koperasi di Indonesia lahir sebagai akibat adanya sistem kapitalisme dan sistem imperialisme yang menyengsarakan dan membodohkan rakyat Indonesia. Untuk teman-teman yang belum mengerti apa itu kapitalisme dan pengertian imperialisme, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain-lain sebagainya. Dalam sistem pemerintahan biasanya turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Contoh dari kapitalisme ini adalah perusahaan asing boleh mendirikan pabriknya di Indonesia. Yang kedua itu imperialisme. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh dari imperialisme ini adalah imperialisme kuno di Indonesia, yaitu ketika kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Lalu kita lanjut supaya kita lebih memahami mengenai koperasi ini, kita lanjut ke tujuannya. Tujuan koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kita lanjut ke prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SAU dilakukan secara adil dan sebanding. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Nah, teman-teman sudah mengerti kan sedikit mengenai koperasi. Kita lanjut yang terakhir yaitu pembagian SHU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan untuk kekeluargaan dan keadilan di dalam AD/ART koperasi. Telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan dana pembangunan lingkungan 5%. Di dalam pembagian SHU tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan yang ditetapkan dalam rapat anggota. Jadi sekian materi saya mengenai koperasi, saya ucapkan terima kasih.